contested. They find a way to win. Saya akan bertahan dan terus berada di klub, jawab Xabi Alonso menepis rumor kepergiannya dari Bayer Leverkusen. Bertahannya Alonso bisa dikatakan sebuah penolakan halus kepada dua klub yang ngebet memakai jasanya, Bayern Munchen dan Liverpool. Terutama The Reds yang sudah mengidam-idamkan mantan pemainnya itu kembali ke Anfield sebagai suksesor Jurgen Klopp. Xabi Alonso adalah pelatih kesekian yang sempat menolak Liverpool. Sebelumnya, para pelatih hebat lainnya ternyata sempat juga menolak bergabung ke Anfield dengan beberapa alasan berbeda. Siapa saja mereka? Sebelum akhirnya menerima kontrak dari Chelsea, Liverpool ternyata lebih dulu loh menjalin kontak rahasia dengan Jose Mourinho untuk menjadi pelatih Liverpool di musim 2004-2005. The Reds saat itu sudah ingin lepas dari pelatih mereka Gerard Houllier. Jurnalis asal Prancis Nicolas Villas dalam bukunya yang berjudul Mourinho Behind the Special One mengungkapkan kisah tersebut. Ceritanya pada April 2004 saat Porto akan menghadapi Lyon di perempat final UCL. Penasehat Mourinho kala itu, Jorge Baidek, mengadakan rapat dadakan di hotel untuk urusan transfer dengan pihak Liverpool. Liverpool saat itu mengirim CEO Rick Perry untuk bernegosiasi dengan Baidek soal kepindahan Mourinho ke Anfield. Sebagai hasil pertemuan, Baidek mengungkapkan bahwa Rick Perry telah bertanggung jawab atas transfer Mo dan sudah membuat perjanjian. Namun pihak Liverpool meminta waktu 15 hari untuk proses administrasi lebih lanjut. Nah, dalam 15 hari tersebut ternyata semuanya berubah. Dalam rentang waktu itu, Mourinho bimbang. Ia memang mengiyakan tawaran Liverpool, tapi Jorge Mendes datang dengan tawaran menggiurkan dari bos Chelsea, Roman Abramovich. Orang Rusia itu berusaha meyakinkan Mo untuk lebih pilih ke Stamford Bridge. Mendes pula yang menjadwalkan pertemuan Mo dengan Abramovich. Ya, akhirnya Mourinho lebih sreg pindah ke The Blues dengan beberapa alasannya, antara lain perjanjian yang tidak bertele-tele dan nilai tawarannya lebih menggiurkan daripada Liverpool. Kesepakatan pun diteken segera setelah pertemuan Mo dengan Abramovich. The Reds akhirnya mengalihkan perhatian ke Rafael Benitez. Pelatih timnas Prancis saat ini, Didier Deschamps, dulu adalah salah satu pelatih klub sukses yang sempat menukangi AS Monaco maupun Marseille. Nah, tahun 2010 saat masih menukangi Marseille, Liverpool datang mengetuk pintu hatinya untuk bersedia menjadi suksesor Rafael Benitez. Tawaran Liverpool datang 2 hari sebelum Marseille memulai pramusim pada akhir Juni 2010. Bahkan Presiden Marseille, Jean-Claude Dacier, telah dihubungi langsung oleh Direktur Eksekutif Liverpool, Christian Purslow, untuk meyakinkan Deschamps. Deschamps merasa terhormat dengan tawaran itu, apalagi ada campur tangan legenda The Reds, Kenny Dalglish, yang memintanya untuk datang. Deschamps menuturkan bahwa saat itu hatinya campur aduk antara tersanjung, bimbang, dan pekewuh dengan adanya tawaran tersebut. Namun dalam lubuk hati yang paling dalam, Deschamps masih setia menuntaskan tugasnya di Marseille hingga kontraknya habis 2011. Ia sudah kadung janji akan bertahan pada presiden, fans, dan para pemain Marseille. Selain alasan itu, Deschamps mengakui bahwa faktor pemilik klub Liverpool saat itu, Tom Hicks dan George Gillett, juga jadi alasan penolakannya. Ia bimbang akan proyek olahraga di bawah pemilik Amerika tersebut. Apalagi pelatih asal Prancis sudah mendengar desas-desus kalau Liverpool akan dijual. Maka dari itu, dengan segala kerendahan hati, ia menolak secara halus tawaran Liverpool tersebut. Liverpool akhirnya memilih Opa Roy Hodgson sebagai suksesor Rafa Benitez. Sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar tak ketinggalan sajian konten menarik dari Starting 11. Siapa yang menyangka bahwa Liverpool pernah melakukan pendekatan terhadap pelatih kawakan asal negeri kincir angin Louis van Gaal. Pendekatan kepada menir Belanda tersebut dilakukan di tahun 2012 saat The Reds sedang getol mencari pengganti Kenny Dalglish. Van Gaal adalah kandidat utama pelatih Liverpool yang dihubungi langsung pihak FSG. Bahkan, kepala eksekutif Liverpool saat itu, Ian Ayre, sudah bertemu langsung dengan Van Gaal.
Kondisinya saat itu Van Gaal masih tanpa klub alias menganggur setelah meninggalkan Bayern Munchen. Namun Van Gaal saat itu tak sendirian sebagai calon pelatih Liverpool. Pelatih Swansea yang saat itu naik daun, Brendan Rodgers, juga jadi salah satu kandidat kuat. Pelatih asal Irlandia Utara itu bahkan gaya kepelatihannya disukai oleh Kenny Dalglish. Setelah mempertimbangkan beberapa aspek, Brendan Rodgers lah yang akhirnya lebih diunggulkan untuk menjadi pelatih Liverpool oleh publik Anfield. Van Gaal akhirnya tak lagi ditawari jadi pelatih, melainkan sebagai direktur olahraga Liverpool. Usut punya usut, FSG saat itu ingin menerapkan model baru kepelatihan, di mana ada dua sosok berpengaruh yang menangani klub. Namun usulan menjadi direktur olahraga itu ditolak mentah-mentah oleh Van Gaal. Van Gaal tak mau hanya jadi orang di balik layar, ia merasa gengsi berada di bawah kendali Brendan Rodgers. Sementara itu Rodgers yang akhirnya terpilih sebagai pelatih utama juga tak mau bekerja sama dengan seorang direktur olahraga seperti Van Gaal. Dalam bekerja, Rodgers tak mau diganggu-gugat, ia ingin kendali penuh terhadap tim. Setelah dua-duanya saling ngeyel dan tak mau bekerja sama, Van Gaal pun mengalah dan memilih mundur. Selang beberapa lama, Van Gaal akhirnya terpilih menjadi pelatih timnas Belanda. Ia mengaku tak menyesal sama sekali menolak tawaran Liverpool tersebut. Apakah kamu ingat bahwa Jurgen Klopp sempat menolak melatih Liverpool? Mungkin hal tersebut sudah terlupakan sekarang. Sebenarnya Jurgen Klopp bisa saja tiba lebih cepat di Anfield, yakni pada tahun 2012. Pasalnya saat itu Liverpool sudah gencar menawar The Normal One. Sebelum melakukan pendekatan terhadap Louis van Gaal, The Reds sudah datang lebih dulu ke Jerman untuk meminang langsung pelatih yang mampu juara back-to-back Bundesliga bersama Dortmund itu. Selain itu, para petinggi Liverpool menganggap Klopp sebagai salah satu pelatih muda paling inovatif di Eropa saat itu. Jurgen Klopp merasa terhormat dengan adanya tawaran dari Liverpool tersebut, namun dengan nada halus, Klopp berani menolak tawaran tersebut karena merasa masih harus bertahan lebih lama di Signal Iduna Park. Penolakan tersebut ia sampaikan langsung lewat panggilan telepon dengan petinggi Liverpool. Klopp tak ingin mengkhianati kontraknya dengan Die Borussen yang akan habis 2016. Di tahun 2015, di saat Liverpool sedang ancang-ancang memberhentikan Rodgers, manajemen telah bergerak mencari penggantinya. FSG punya satu kandidat kuat, yakni Carlo Ancelotti. Menurut The Mirror, pemilik Liverpool sangat berambisi merekrut allenatore asal Italia tersebut. Kondisinya pun mendukung karena saat itu Don Carlo sudah lepas dari pekerjaannya di Real Madrid. Mengutip Sky Sports, Ancelotti bahkan mengatakan sudah ditelepon oleh petinggi FSG. Ancelotti sudah ngobrol panjang lebar dengan petinggi FSG. Namun ada satu titik yang belum ketemu antara kedua pihak, yakni soal waktu pemecatan Rodgers. Ancelotti tak mau datang ke Anfield di tengah jalan, sedangkan pihak The Reds masih mempertimbangkan waktu yang tepat untuk memecat Rodgers. Ancelotti lama menunggu kepastian tersebut, namun tak kunjung ada kabar dari Liverpool. Rodgers pun masih melatih Liverpool di awal musim 2015-2016. Ancelotti pun akhirnya lebih memilih menganggur dan menunggu tawaran klub lain di musim baru berikutnya. Sampai pada akhirnya Rodgers dipecat pada bulan Oktober 2015 dan Liverpool justru menunjuk Jurgen Klopp.